Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Rabu 31 Agustus 2022, dengan judul Dalam Dia Kebenaran Digenapi. Ayat inti terdapat di dalam Matius 3 ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara sekalian, pagi ini saya kembali memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Yang pertama, Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri. Mari kita baca kutipan selengkapnya. Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri. Ia menyamakan dirinya dengan orang berdosa, mengambil langkah yang harus kita ambil, serta melakukan pekerjaan yang wajib kita lakukan. Kehidupannya yang penuh penderitaan dan penuh kesabaran sesudah ia dibaptis adalah juga suatu teladan bagi kita. Saudara sekalian, sekali lagi bahwa kenapa Yesus dibaptis? Apakah Yesus berdosa? Tidak. Baptisan Yesus adalah baptisan yang memberikan keteladanan. Ia mengambil posisi sebagai manusia yang berdosa. Tetapi Yesus tidak berdosa. Ia hanya mengambil posisi itu. Karena ia memberikan contoh kepada manusia bahwa untuk melakukan tanggung jawab, perubahan moral, dan kemudian pembaharuan, maka perlu yang disebut dengan baptisan. Dan ini adalah kebenaran. Kebenaran itu harus kita renungkan dan harus kita lakukan sebagaimana keteladanan Yesus. Poin yang kedua, tiada seorang pun di dunia ini yang telah mengerti akan Dia, dan sepanjang masa kerjanya itu ia harus berjalan seorang diri. Tiada seorang pun di dunia ini yang telah mengerti akan Dia, dan sepanjang masa kerjanya itu ia harus berjalan seorang diri. Selama hidupnya, ibu dan saudara-saudaranya tidak mengerti akan tugasnya. Bahkan, murid-muridnya sekalipun tidak mengerti akan Dia. Ia telah tinggal di dalam cahaya yang kekal, satu dengan Allah, namun hidupnya di dunia ini harus dilangsungkannya dalam kesunyian. Dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 103 dan 104 selengkapnya dikatakan, ia harus menempuh jalan itu sendirian. Ia harus memikul beban itu sendirian. Ke atas Dia yang telah meletakkan kemuliaannya serta menerima kelemahan kemanusiaan harus diserahkan penebusan dunia ini. Ia melihat serta merasa itu semuanya, tetapi maksudnya tetap teguh. Pada lengannya tergantung keselamatan bangsa yang telah terjerumus ke dalam jurang dosa, dan ia mengulurkan tangannya untuk memegang teguh tangan kasih yang maha kuasa. Saudara sekalian, kutipan ini memberitahukan kepada kita, misi yang Yesus lakukan adalah misi yang sangat penting. Ia bertanggung jawab untuk keselamatan bagi seluruh bangsa. Dan uniknya adalah, tugas ini harus dikerjakan oleh Yesus seorang diri. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang sanggup menggantikan posisi Yesus. Dan itu adalah satu pengorbanan yang sangat besar. Ketika dunia yang sudah jatuh ini, Dia ambil risiko untuk pengorbanan itu. Pekerjaannya sangat-sangat luar biasa. Poin ketiga, ia turun dari tahta kerajaan alam semesta, supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 17. Yesus sebenarnya boleh tetap tinggal di sisi Bapa. Ia sebenarnya boleh tetap memiliki kemuliaan surga dan mendapat penghormatan segala malaikat. Tetapi ia memilih menyerahkan kembali tongkat kerajaan itu ke tangan Bapa dan turun dari tahta kerajaan alam semesta supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan serta hidup kepada mereka yang sedang binasa. Inilah misi itu. Inilah pengorbanan itu. Inilah tanggung jawab yang Yesus lakukan.
Ia melihat bahwa dunia ini begitu kacau, penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu ketika ia hadir di dunia ini, ia membawa terang. Kenapa mesti susah-susah ke dunia ini? Harusnya ia bisa saja di sorga. Tetapi itulah resiko yang diambil oleh Yesus. Apakah saudara dan saya juga berpikir seperti itu? Wah, lebih enak di rumah. Wah, lebih enak di kantor saja. Dan tidak mengambil resiko untuk bergerak, berjalan, bekerja, menjadi terang bagi orang lain. Mau main aman saja atau sebaliknya. Yesus rela meninggalkan semua kemuliaannya. Datang ke dunia ini untuk menjadi terang. Untuk membawa kehidupan bagi mereka. 3 poin utama kita pagi ini yang berbicara tentang kebenarannya adalah pertama, Yesus menerima baptisan bukannya sebagai pengakuan kesalahan atas perbuatannya sendiri. Ia mengambil posisi sebagai manusia. Ia memberi contoh kenapa ia harus dibaptis. Yang kedua, tidak seorang pun di dunia ini yang telah mengerti akan dia. Dan sepanjang masa kerjanya itu, ia harus berjalan seorang diri. Dan yang ketiga, ia turun dari tahta kerajaan alam semesta supaya ia dapat membawa terang kepada mereka yang di dalam kegelapan. Ia meninggalkan sorga yang begitu indah dan ia datang ke dunia ini penuh dengan penderitaan hanya untuk menjadi tebusan bagi orang-orang berdosa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk firman pagi ini yang begitu indah. Kebenaran Tuhan nyata. Engkau telah mati untuk menebus dosa kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tetap semangat bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.